Amin. Silahkan. Kayak orang mengatakan budaya di Menggala zaman biyen ya Pak, nyembelih kebo kalau kakek meninggal, itu bagus. Boleh itu. Nabi pernah lakukan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha syata fayaqul fa arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Nabi pernah Pak nyembelih seekor kambing gede banget, sedekahan atas Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Ini nggak bisa dihapus. Ini hadis Sahih Muslim. Silahkan. Kalau mau sedekahan lebih dari kambing boleh. Apalagi nih, ntar lagi hari raya kurban ya. Pak Haji Ucok, kesempatan ini berkorban atas istri beliau, Ibu Hajah Meriana, sedekah atas nama orang yang wafat meninggal dunia. Tapi kalau orang bukan ahlu sunnah wal jamaah, Pak, main bid'ah aja itu. Padahal yang suka bid'ah itu nggak punya dalil. Kita ini sahih semua dalilnya. Yuk saya kutipkan dulu dalil. Dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, annahu yudhi bikabisain. Ali ini korban 2 ekor kambing. Ini sudah jadi khalifah, berarti sudah 20 tahun lebih wafatnya Nabi kan? Kemudian Ali berkata di satu kambing, hadza anin nabi. Ini atas nama Nabi. Wa hadza anni, yang satu atas nama saya. Qila lahu, ditanya sama beliau. Ali, bahasa kitanya, Nabi kan sudah wafat. Ngapa lagi korban atas nama Nabi? Apa jawab Ali? Amaroni ya'nin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fala ada'uhu abada. Yang nyuruh saya mengerjakan ini Nabi, dan saya tidak akan meninggalkannya selama-lamanya. Hadis ini tercantum dalam kitab Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 1415. Korban atas nama Nabi. Masalahnya bukan atas nama nabinya, Pak. Ilatnya di sana korban atas nama orang tua yang sudah wafat meninggal dunia. Ali itu pengenlah korban atas nama bapaknya. Cuman bapaknya kan Abu Thalib. Meninggalnya belum taslim, belum Islam, soalnya nggak bisa. Dia korban atas nama bapaknya. Siapa pengganti bapaknya? Baik secara nasab adalah Nabi. Nabi kakak sepupunya. Nabi adalah bapak mertuanya. Dan sanad spiritualnya Nabi mengikatkan diri kepada Ali. Ali ahlul bait. Maka keturunan Ali kemudian menjadi ahlul bait semua. Wajar kalau Nabi berwasiat, kalau aku mati, yang memandikan Ali, yang mengkafani Ali, yang memasukkan ke liang lahat Ali, maka ganti bakti kepada orang tua, bukan ke Abu Thalib, tapi kepada Nabi. Boleh kalau kita ingin berbakti, hadiahkan kurban atas nama orang tua yang sudah wafat meninggal dunia. Menurut paham ahlu sunnah wal jamaah, sunnah hukumnya berkorban atas orang yang sudah wafat. Kalau yang mengatakan bid'ah, yakin itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Itu paham baru Bapak Ibu. Paham orang zaman sekarang. Baik, saya lanjutkan bahwasanya silahkan. Yang dilarang ulama itu begini, yang maksa. Gara-gara tahlilan rumah kegade, kebun kejual. Awas Pak Jocok, jangan kegade ya. Rumah kejual. Nah itu yang nggak boleh. Itu namanya besar pasak daripada tiang. Kalau kata orang Jaseng apa? Biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Nah itu yang jangan. Lagi pula kan ada antisipasinya, apa? Rukun kematian. Ih hebat orang Indonesia ini. Di Arab mah mana ada rukun kematian? Nggak ada Pak. Di Malaysia nggak ada. Indonesia yang punya rukun kematian. Makanya kalau ditagih rukun kematian nyetor ya Pak. Ini orang capek keliling malah protes, gua ini nyetor terus tapi nggak pernah dapat giliran. Ya nagih sama Allah. Tinggal sikat aja oleh malaikat Israel alaihi salam. Itu gunanya. Andai kata kita nggak mampu, jangan ngutang. Gunakan uang dari rukun kematian. 1, 2, ada sumbangan. Kan ada baskom, dikasih taplak meja kan. Masukkan amplop. Tapi ingat, jangan 5.000 Pak. Ini nyumbang takziah cuma 5.000 tapi ngarep bawa besek. Kata malaikat malu-maluin loh ini. Di kampung saya aja nggak level itu. Di kampung saya tuh pakai baskom isi beras, mie kuning, gula, nenteng ayam kampung. Nggak level ayam potong mah di kampung saya. Nyumbang kita. Orang hajatan apalagi undang di gedung, berani nyumbang 500.000. Ketimbang orang mati cuma 5.000, pret kata malaikat. Sebel tuh malaikat. Tuh sumbangan. Belum lagi yang ketiga apa? Anggaran pemerintah daerah, pemerintah kota. 1 juta untuk 1 musibah kematian.
Itu kan antisipasi sebetulnya agar tidak membebani sahibul musibah. Nah, kalau yang mampu ya silakan, ingin sedekah Pak Haji Ucok mah mampu lah. Mau sedekah enggak jadi masalah. Saya pernah ceramah di Pahoman yang meninggal juga mantan bupati. Semua yang takziah dikasih Majmu' Syarif terjemah tebel, kulitnya aja mahal. Dikasih besek double. Biasanya kan satu-satu aja belum tentu cukup. Ini double beseknya. Bapak-bapak dikasih sarung sama sajadah. Ibu-ibunya dikasih hadiah telkung sama kerudung. Begitu ngantri pulang dikasih amplop semua. Saya langsung ngebatin, Masya Allah. Yang takziah saja diamplopin. Apalagi saya yang ceramah ini. Iya juga ya. Ya sah-sah saja gewong dia kaya kok. Dia mampu, tidak jadi masalah. Mantan bupati belum pernah ditangkap KPK. Ya kalau sudah ketangkap banyak yang disita soalnya. Balik lagi bapak-bapak rahimakumullah, silakan tuh namanya sedekah. Apa sih duduk soal haramnya tidak ada. Apalagi kalau saya baca di Facebook itu ya, orang nge-share atau di grup WhatsApp, ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan keluarganya. Jangan baca judulnya Pak, baca isinya. Mana kalimat tahlilan nggak ada. Yang ada itu innal mayyita yu'adzabu bimaniha alaih. Orang mati itu diadab gara-gara ratapan keluarganya. Tapi mereka bikin konklusi tahlilan termasuk ratapan. Siapa bilang? Ngerti sarah hadis atau tidak? Di sarah hadis itu apa sih yang disebut dia ratapan tersebut? Ratapan itu 1, menampar-nampar wajah. 2, motong rambut secara acak. 3, merobek-robek pakaian. 4, membentur-benturkan kepala ke dinding. Perasaan Pak Haji Ucok nggak robek bajunya itu. Wajahnya juga nggak bengep kan. Itu yang disebut. Jadi bukan tahlilan, ratapan. Ratapan sama tahlilan beda, ge. Subhanallah. Jadi jangan sampai orang begitu mudah membuat konklusi hukum. Kita ini beginilah. Beda pendapat wajar. Orang nggak mau tahlilan nggak apa-apalah. Apalagi kalau nggak yakin, Pak. Jangan jalankan. Karena ngapa? Nggak nyampe juga. Dan itu memang nggak wajib kok. Yang wajib kan fardu kifayah ada 4. Memandikan, mengkafani, mensolatkan, kuburkan, sudah. Ada yang mau kayak gitu aja, habis nguburin udah. Hak dia nggak apa-apa, nggak dosa. Dia muslim kayak kita juga. Sama-sama la ilaha illallah, nggak salah. Tapi dia juga jangan menyalahkan kita. Ini mereseh. Bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Itu namanya reseh. Kita hidup bertetangga, Pak. Senang nggak punya tetangga reseh? Nyebelin. Kita doain cepat mati aja itu. Jangan ngurusin rumah tangga orang, urusin rumah tangga kita sendiri. Maka muncul pepatah orang pasaran, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju kira-kira? Ya begitu kaidahnya. Sudahlah, itu kan bahasa pasaran, tapi bahasa agamanya lana a'maluna walakum a'malukum. Ya buat kami amal kami, buat sampean amal sampean. Kalau saya ini udah clear, Pak. Al-kufu amman qala la ilaha illallah. Kendalikan diri kalian terhadap orang yang masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Siapapun dia, apapun perbedaannya. Beda partaikah, beda madhabkah, beda golongankah. Selama mengucapkan kalimat tauhid, dia saudara saya. Nggak apa-apa beda. Wong di surganya juga barengan nantinya. Jangankan di dunia, di sekarang Pak. Zaman dulu, ini bahasa politis ya. Tapi bukan ceramah politik Pak Haji Ucok ya. Imam Ali sama Aisyah. Itu beda partai lah hitungannya. Maka terjadi perang Jamal kan. Tapi sama-sama masuk surga kok. Mereka beda haluan politik. Beda afiliasi politik. Tapi mereka tetap bersama di surga. Bahkan perbedaan itu sampai kepada terjadi peperangan. Perang Jamal. Ali sama Muawiyah di perang Siffin. Tidak apa-apa. Kita mah belum perang, Pak. Cuman beda partai dikit. Udah kayak mau pisahan surga aja lah kita ini. Jangan. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Setuju gak kira-kira? Baik, namun sedekah itu tidak hanya berbentuk harta. Ada juga sedekah yang tidak bermodal harta. Apa itu? Zikir, tahlil, tahmid, tasbih, sholawat, termasuk membacakan Al-Quran. Dalam kitab Majmu'atul Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,
di jilid yang ke-12, juz yang ke-24, nomor fatwa 319, 320 sampai 327 dibahas detail betul ini, Pak. Tentang menghadiahkan bacaan tahlil, menghadiahkan bacaan Al-Qur'an. Maka ada keterangan begini. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali berfatwa membaca Quran itu yantafi'u bih, manfaat untuk orang mati. Nyampe pahalanya. Fatwa 1 Imam Malik mengatakan la tasilu ilaih. Baca Quran tuh enggak nyampe pahalanya buat orang mati. Lakinnahu hasan, tapi bagus. Mutawasilan ilallahi bitilqat tilawah, untuk tawasulan kepada Allah dengan bacaan itu. Jadi tidak ada ulama ahlus sunnah wal jamaah yang mengatakan bid'ah baca Quran buat orang mati. Setidak-tidaknya membaca surah Yasin. Mengapa Yasin jadilah? Begini, Pak. Saya ajarin cara jawabnya. Kalau orang nanya, ngapa sih mesti Yasin yang dibaca buat orang mati? Ngejawabnya begini. Baca Yasin buat orang mati itu bukan perintah kiai, bukan perintah ustadz, bukan perintah guru ngaji. Baca Yasin buat orang mati itu perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang membid'ahkan, berarti dia membid'ahkan nabinya sendiri. Nabi yang bersabda, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian semua. Ibnu Majah, Rukum hadis 1448, Abu Daud 3121, Musnad Imam Ahmad 19427, dan disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafiz Ibnu Hibban. Jelas ulama mensahihkannya. Nggak usah didengarkan kalau yang mendoibkannya bukan ulama hadis. Yang mendoibkan Al-Albani. Itu ulama zaman sekarang. Nggak diakui sebagai ulama hadis dia mah. Orang coba yang suka bid'ah itu. Dikit-dikit Al-Albani, dikit-dikit Al-Albani. Emang siapa dia? Al-Albani itu baru meninggal tahun 1999. Masih senioran Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim As'ari. Gelarnya saja Hadratus Syekh. Karena hafal 6 kitab induk. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah. 6 kitab induk. Sampai detik ini belum ada satupun orang Indonesia yang menghafal 6 kitab induk. Kalau kita menghafalnya Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Ampel, itu doang hafalnya, Pak. Nama orang. Balik lagi bahwasanya kalah seniornya. Dan beliau bukan ahli hadis. Cuman dilebih-lebihkan saja sebetulnya. Makanya orang-orang yang suka menyalahkan itu selalu kutipannya bukan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bukan ulama salafus shalih, bukan ulama salaful ummah. Yang dikutip pasti Al-Albani. Berarti kalau semuanya Al-Albani, 14 abad ajaran Islam sia-sia dong. Salah semua dong jadinya. Disahihkan Al-Albani, didoibkan oleh Al-Albani, dibid'ahkan oleh Al-Albani. Makanya kita harus belajar siapa sih Al-Albani? Ya baru meninggal tahun 1999, setahun pasca reformasi di negeri kita. Subhanallah. Baik lagi bahwasanya bacakan Yasin buat yang wafat meninggal.